Iya Mbak. Mau nanya, sekedar nanya. Ini kok kan kemarin saya kan baru pulang ini dari Hongkong, cuma gara-gara di Interminute. Nah, kemarin sempat masuk agent juga, terus kata agent kan ada yang bilang katanya harus nunggu 1 tahun dan ada juga yang harus nunggu 2 tahun gitu kan. Terus kemarin temanku juga ada yang bilang harus nunggu beberapa tahun dulu baru bisa proses Hongkong masuk ke Hongkong lagi gitu kok. Ini kan masalahnya kemarin kan karena kemarin nolongin temen, cuman temannya itu nggak. Apa sih ya, jadi mungkin kok udah paham masalah yang kalau masalah nyangkut utang itulah. Jadi intinya temanku itu dia bohong gitu loh. Iya lanjutin Mbak, sampean lanjutin ngomongnya. Aku nek gak sampean ceritani yuk gak ero Mbak. Sampean cerita. Terus ini kan kemarin kan aku nanya sama agent, katanya Mbak ini kan visamu tinggal 1 tahun lagi, ini kan habisnya tahun 2023 gitu kan, karena yang dimajikan kemarin 1 tahunnya itu masih kurang beberapa hari lagi sih sebenarnya, cuman di Intermini pas tanggal 9 itu 1 tahunnya pas tanggal 31 Agustus gitu, jadi masih ada visa 1 tahun lagi. Itu kalau seumpamanya mau proses katanya harus nunggu 1 tahun lagi gitu. Sampean masalahnya apa? Sampean itu ndak cerita masalahnya. Jadi masalahnya kalau utang itu bagaimana, data sampean dipakai atau apa gitu loh. Aku bukan Jadi ahli tujun gitu loh. Cerita yang jelas jadi gitu kan loh Mbak. Iya, aku kan ngambil lah, intinya ngambil waktu itu ngambil cuma mau bantuin itu nyelesain renovasi rumah. Terus temanku minjem, tahu aku mau minjem kan, nah, terus minjem, terus bilangnya Mbak ini nanti tanggal sekian mau tak balikin, tapi pada saat tanggal yang dijanjikan itu nggak dibalikin, katanya dia kan juga mau cair gitu kan, tapi ternyata nggak cair sampai aku dapat itu loh, surat peringatan dari bank gitu. Itu baru telatnya itu 3 hari tapi udah dapet surat. Itu akhirnya kan itu waktu datang surat pertama sih nggak langsung di Interminit, itu masih masih kerja loh, sempat kerja selama 1 bulan. Nah itu surat yang kedua datang itu baru majikan Interminit kemarin. Jadi sampean itu di Interminate karena nggak nyaur utang. Telat, bukan nggak nyaur utang, telat. Terus sampean sudah sahur belum? Sampean sudah selesaikan belum? Ya udah, kata banknya kan kemarin bilang ya kamu ada uang berapa dibayarin dulu, nggak apa-apa gitu, daripada nggak sama sekali nggak dibayar gitu. Makanya kan kemarin saya ada uang itu berapa itu tak bayar gitu, cuma kan masih kurang. Nah sekarang kan posisiku di Indonesia gitu lah. Kemarin nanya sama agent, katanya nggak bisa Mbak, kamu harus nunggu 1 tahun lagi baru bisa, ini juga datamu itu kan masih baru. Nah itu kemarin kan majikanku waktu Interminit kan moto surat yang dari bank itu datang ke rumah gitu loh. Maksudnya agent itu takutnya nanti walaupun aku bisa dapat majikan, takutnya visa nggak turun atau di blacklist gitu. Kalau aku ya Mbak, kalau aku ya walaupun orang punya masalah ya tak serahin ke PT. PT biar proses.
Kalau PT nanti nanya sampean gini gini gini, biar PT yang jawab apakah bisa apakah enggak. Kalau aku nggak bisa jawab, Mbak. Dan sebenarnya PT pun juga nggak bisa jawab. Yang bisa menentukan kan imigrasi. Tapi Iya sih. karena PT nggak mau ribet dan agent yang nggak mau ruwet, ya diomongin aja nggak bisa gitu kan, gampang toh. Karena sampean Iya. termasuk orang yang bermasalah. Tapi kalau sampean mau Iya. proses nang aku ya malah gampang. Tak kongkon moto KTP Indonesia, KTP Hong Kong, udah tak kasih ke PT nelpon sampean ditanya-tanya. Kalau PT-nya nyanggupin, oke, berangkat. Nyanggupin PT, data sampean di biodata, habis di biodata dikasihkan ke agent. Agent ditanya, ya sudah. Ditanya. Kalau sampean ada majikan interview cocok ya sudah. Tapi kalau giliran misalnya visanya nggak turun, kan sampean sudah ngerti alasannya apa. Yang penting kan nyoba. Iya. Soalnya kan kemarin juga kan udah nanya sampai 2 agensi kemarin, terus bilangnya mereka juga ada yang bilang harus nunggu 2 tahun, terus ada lagi yang bilang harus nunggu 1 tahun karena berhubung visaku yang kemarin kan masih 1 tahun katanya. Enggak, saya tanya sama sampean kan bisa berlogika. Namanya manusia. Ketika sampean cerita boroke sampean ambek masalah sampean, mereka kan nggak mau tahu. Iya. Ya nek iso wis ora usah gumbul aku kowe ngono. Boleh nggak aku ngomong kayak gitu? Boleh. Nah, kan jadinya seperti itu tuh. Bener nggak? Iya. Orang-orang yang bermasalah itu agent itu menghindari. Wong arek gak bermasalah kadang-kadang mereka mau, apalagi yang Iya, bermasalah. Bener nggak? Iya. Nah, kalau aku mah simple, Mbak. Sampean mau proses ya udah, kasih KTP Hongkong, KTP Indo, selesai. Posisi sampean di mana tak kirim ke PT, biar PT yang akan menimbang-nimbang sampean bisa jalan apa enggak. Aku mah belani bocah-bocah, belani konco-konco, belani teman-teman. Kan tapi untuk selanjutnya kan saya lewatkan PT. Yang penting kan kalau ataupun gagal sampean tahu kenapa gagal. Kalaupun berhasil ya berarti kan sampean ada rezeki. So simpel begitu saja kalau saya, Mbak. Maksudnya bisa dipahami nggak? Maksud bisa. Nah, jadi dimanapun, di apapun PT agent itu menghindari masalah. Yang ruwet-ruwet mereka harus mau. Kalau saya yang ruwet-ruwet ya tak kasih, tak atasi. Kalau memang berhasil ya syukur, aku iso nolong, ya kan, PT ku oke. Tapi kalau nggak iso, sampean kan sudah tahu bukan salah di kitanya, sampean sendiri betul. yang punya masalah, kan seperti itu toh. Simpel kan, enak toh. Iya. Nggak usah pusing-pusing, Mbak. Kalau memang rezekinya nggak ada ya berarti bisa nggak turun, kan selesai. Kalau memang sampean punya rezeki ya sudah, berangkat lagi. Kalau enggak ya cari kerja di rumah atau pindah berangkat ke Singapura, kan no problem kalau bisa bahasa Inggris. Atau Taiwan kalau sampean ini bisa sempat mau kepikiran mau proses itu sih Singapura, karena kan udah 2 kali nanya ke agent, katanya jawabannya juga kayak gitu, harus nunggu beberapa tahun lagi ini itu gitu. Takutnya nanti datamu masih baru, takutnya imigrasi nggak ngasih visa gitu. Ya kalau negaranya beda ya ndak ada masalah no, Mbak. Orang enak hubungannya. Iya kemarin. Orang enak hubungannya kan sama Hong Kong sama Singapura kan gak enak hubungan nih. Sing masalah kan PT nih gak gelem ribet. Iya. Karena sampean sudah cerita masalah kan, bener nggak? Iya betul. Kalau negara nggak ada masalah, Mbak. Sampean pindah ke Taiwan, sampean pindah ke Jepang, nggak ada urusan. Cuman tinggal tergantung PT aja. Kadang-kadang kita itu jujur, tambah nggak oleh kesempatan. Kalau aku sih, iya, betul. Ya logikanya begitu aja. Jadi kalau sampean cari 2 agent atau 2 PT, 3 PT enggak, ya kalau sama saya ya udah kirimin aja datanya. Tak kirimkan, nanti yang menentukan PT proses, agent di sana interview, misalnya bisa nggak turun ya wis selesai. Sampean sudah tahu persoalannya ganti negara Singapura kan gitu. Nek sampean tetep pingin ngayal ke luar negeri kan gitu toh, masuk? Iya kok.
Masuk kan? Masuk. Enak Iya. toh, kalau aku itu enak mbak. Wes, itu aja yang sampean tanyakan. Iya. Iya. Wes, terjawab. Iya. Iya, terjawab. Makasih ya, Oh, Ko ya. siap. Oke mbak, yuk. Assalamualaikum. Salam.